Justin Hubner bikin kaget, katakan sebelumnya tidak ada yang mau bermain untuk Indonesia dan sekarang mereka melihat kita melakukannya dengan baik lalu mereka mau bergabung. Orang-orang lucu. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini jangan lupa tekan tombol like-nya. Perlu aku garis bawahi, aku respect setinggi-tingginya kepada Justin Hubner yang telah membela timnas Indonesia, dan dari sisi permainan fase defensif yang ditampilkan oleh Hubner semakin memperkokoh pertahanan timnas, termasuk pada fase attacking penyerangan, memberikan warna baru terhadap permainan timnas. Ya, tonton video ini sampai habis. Jangan skip-skip, biar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Setelah Hubner men-share hal tersebut, banyak di media sosial yang mendukung statement Hubner. Aku nggak mempersalahkan hal tersebut. Tapi ada juga yang mengingatkan Hubner untuk di masa yang akan datang. Sebelum melontarkan statement, dipikir-pikir lebih dalam. Karakter Hubner sudah kita lihat beberapa kali ke belakang pada saat ia menggunakan media sosial, straight to the point, dan frontal. Nah, tentu di masa yang akan datang, hal tersebut bisa dipikir-pikir lagi. Karena bisa jadi statement yang dilontarkan oleh Justin Hubner memantik sebuah kontroversi yang tadinya adem-adem malah menjadi riuh. Oke, kita masuk dulu ke poin pertama. Timnas Indonesia senior di bawah asuhan Coach Sintayong, kita sudah mengetahui masuk ke round 3 babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Dari beberapa negara yang ada di kawasan Asia Tenggara, hanya Indonesia yang masuk ke round 3. Apa yang dilakukan oleh timnas Indonesia tentu itu sesuatu yang membanggakan. Semua pasang mata tertuju kepada timnas Indonesia. Sejauh mana nantinya perjuangan timnas Indonesia, tak terkecuali seperti yang dimention oleh Justin Hubner, pemain-pemain keturunan kita. Ya, beberapa bulan yang lalu pendekatan dilakukan oleh pihak-pihak terkait yang ada di Federasi Sepak Bola Indonesia untuk mencari pemain-pemain keturunan. Di media disebutlah ada beberapa pemain yang masih menimbang-nimbang untuk bergabung ke timnas Indonesia dengan segala pertimbangan. Nah, sekarang ketika timnas Indonesia sudah masuk ke round 3 dan posisi permainan timnas pun terus dari hari ke hari berkembang, pemain-pemain yang mungkin dulu masih mempertimbangkan ataupun menolak dalam tanda petik bisa saja tertarik akhirnya untuk bergabung ke timnas Indonesia. Nah, itu sesuatu yang baik. Di samping itu, kita pun perlu akhirnya mempertanyakan niatan gabungnya, andai ya, pemain-pemain yang dulunya sempat menolak bergabung ke timnas Indonesia. Apa niatannya? Apakah karena Indonesia sudah masuk ke round 3 ada kesempatan bermain di Piala Dunia, atau memang dari hati sendiri untuk membela timnas Indonesia? Apa yang dilakukan oleh Justin Hubner yang mulai dari ya masa-masa sulit bersama timnas Indonesia, tentu keputusan Hubner tidak mudah teman-teman untuk bisa membela timnas Indonesia, itu menjadi sebuah ya nilai plus lah ya bagi Justin Hubner. Tapi kita pun nggak bisa menutup mata. Pemain-pemain keturunan kita ya pasti mereka memiliki pandangan pribadi, pertimbangan yang sudah kita sebutkan tadi. Di sisi itu, mereka pun pemain-pemain keturunan yang sempat menolak membela timnas Indonesia punya hak juga untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Ya, normal teman-teman, ketika ada sebuah prestasi, ketika ada sebuah hal baik, akan membuat pihak-pihak lain tertarik. Ini contoh, mungkin agak jauh konteksnya. Seperti Liga Arab Saudi. Sebelum datang Cristiano Ronaldo. Pertama, dari sisi broadcasting, itu nggak proper banget, nggak begitu banyak kameranya. Kemudian dari sisi LED board, dari skema ataupun fasilitas yang dimiliki oleh
Liga Arab Saudi pada saat pertandingan itu tidak begitu cantik seperti sekarang. Namun ketika datangnya Cristiano Ronaldo, orang pun berbondong-bondong. Mulai mempercantik broadcasting. Mulai pihak luar ingin mengelola hak siar Liga Arab Saudi, mengambil rights-nya teman-teman. Termasuk di Indonesia pun kan akhirnya hak siar Liga Arab Saudi diambil. Dan banyak pemain-pemain top elit Eropa akhirnya bergabung ke Liga Arab Saudi. Kenapa? Karena sudah muncul nih nama Liga Arab Saudi itu ke permukaan akibat sebuah yang namanya prestasi ataupun spotlight yang dilakukan oleh Cristiano Ronaldo. Dianggaplah Liga Arab Saudi menjadi salah satu pelabuhan bagi pemain-pemain Eropa. Nah, itu contoh kalau kita bicara dalam tataran liga, teman-teman. Termasuk misalnya level klub di Eropa. Siapa klub elit Eropa yang terus menjadi buah bibir dalam beberapa dekade terakhir? Misalnya ada Real Madrid, Barcelona, Man United, Manchester City, dan klub-klub lainnya, tanpa mengurangi rasa hormat. Ketika mereka berprestasi, pemain-pemain pun pasti akan berbondong-bondong untuk memperkuat klub tersebut. Jadi apa? Positioning yang dimiliki oleh Barca, Real Madrid, Man United, Man City, Liverpool, Juventus, dan lain sebagainya, positioning yang oke untuk bisa menarik pemain-pemain yang ingin ia rekrut. Karena mereka memiliki yang namanya sebuah prestasi yang bisa memantik pemain untuk bergabung. Nah, dalam posisi ini, Timnas Indonesia ketika sudah berada di titik seperti sekarang ini poin untuk masa depan yang oke bagi perkembangan Timnas Indonesia. Kalau misalnya pemain-pemain yang sempat beberapa waktu yang lalu menolak ataupun masih memikirkan dengan dalam-dalam. Kita nggak hanya memikirkan sekarang teman-teman, tetapi di masa yang akan datang. Pemain-pemain grade A kemudian bergabung ke timnas sekarang ini kan, ya jangan kita hanya melihat event bulan September ataupun round 3 ini untuk keberlangsungan timnas Indonesia. Bagaimana kita pun bisa bersaing nantinya. Kemudian poin kedua, untuk menghadapi round 3 ini bukan situasi yang remeh-temeh. Lawan-lawan yang dihadapi oleh Timnas Indonesia, ini lawan-lawan yang sudah memiliki segudang pengalaman. Kita sudah melihat di round 2 bagaimana Indonesia dengan skuad sekarang ini menghadapi Irak, baik itu di kandang Irak dan di GBK, kita masih mengalami kekalahan. Kita confidence itu pada saat menghadapi negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara, ya bisa kita sebut seperti itu teman-teman. Tapi kalau kita menghadapi negara-negara yang high quality, ini perlu diuji. Aku bukan katakan lemah timnas Indonesia sekarang, tapi perlu kita uji. Kenapa? Nanti kan ujungnya di round 3 kita menghadapi negara yang kuat. Nah, oleh karena itu, tentu untuk menghadapi round 3 kita perlu skuad yang lebih tebal, yang lebih berkualitas. Dengan apa? Dengan mencari pemain-pemain keturunan kita grade A dengan positioning Timnas Indonesia yang oke sekarang untuk bisa lagi memikirkan bergabung ke Timnas Indonesia. Akhirnya memang ketika pemain-pemain grade A itu bergabung ke Timnas Indonesia senior nantinya kalau jadi akan memunculkan persaingan. Nah, baik itu ke Jordi Amat termasuk Justin Hubner. Nah, tujuannya kan baik untuk mempertebal skuad Timnas Indonesia yang kita harapkan, ya semua pecinta sepak bola pasti menginginkan masuk ke Piala Dunia, tapi yang penting sekarang ini bagaimana usaha kita. Itu dulu hal yang perlu kita camkan. Nah, contoh lainnya di lini depan. Nah, dengan kalau kita paksakan pemain sekarang yang ada, kita sudah melihat Coach Sintayong juga katakan di pressconnya, masih tidak baik lini depan Timnas Indonesia, perlu dievaluasi. Apa harus kita paksakan? Apa kita harus menutup mata dengan pemain-pemain keturunan kita di luar, baru melihat, baru mention Timnas Indonesia pada saat sudah masuk ke round 3? Nah, ya nggak mudah pasti pemain-pemain keturunan kita yang memiliki pertimbangan beberapa waktu yang lalu
untuk memilih timnas Indonesia sebelum masuk round 3 dengan segala argumentasi yang mereka miliki. Tapi di sisi itu teman-teman, apa yang dilakukan oleh Justin Hubner ini, ya aku jujur kaget teman-teman. Harus lebih diingatkan sih oleh Coach Sintayong, termasuk harus lebih hati-hati Justin Hubner agar tidak ada situasi dikotomi. Nah, kan apa yang disampaikan Justin Hubner ini bisa merenggangkan, memberikan gap yang lebar. Andai misalnya datang nih pemain-pemain keturunan pada fase round 3 ini yang sempat menolak, nah, digoreng-goreng, akhirnya memunculkan clash yang harusnya itu tidak usah terjadi. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Tentu statement-statement yang nggak penting ini malah akhirnya merusak suasana tim. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kita cermati teman-teman. Coach Sintayong juga sudah menegur Marcelino, contohan teman-teman, pada saat menyebut negara lucu. Nah, di momen ini pun Justin Hubner menyebut pemain-pemain keturunan ataupun pemain-pemain yang menolak dulu yang bergabung ke timnas Indonesia orang-orang lucu. Nah, ujungnya sih aku kurang pas, aku rasa teman-teman, orang-orang lucu disebut. Ya, ini tadilah ya. Ini tentu menjadi pembelajaran bagi Justin Hubner. Aku respect terhadap Justin Hubner. Aku pun gregetan tentu pada saat beberapa waktu yang lalu beberapa pemain menolak timnas Indonesia, tapi sekarang ini baru melihat, ya itulah dia yang sudah aku sebutkan tadi, alamiah. Ketika ada prestasi pasti mereka pun akan memperhatikan, akan mempertimbangkan kembali timnas Indonesia. Ya, ini menjadi pelajaran, baik itu Justin Hubner. Ya, aku harus berhati-hati untuk memberikan komentar. Ya, kita lihat ke depannya pemain keturunan yang mana akan bergabung di fase round 3 timnas Indonesia sekarang ini. Gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.